Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Muhammad Rega dari kelas 1A A1 dengan NPM 415505023003. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya buat, UI yang saya buat untuk ujian akhir semester dari mata kuliah UI UX. Di sini saya sudah membuat, mungkin kalau disebut prototyping kurang juga sebut prototyping, mungkin bisa sebut prototyping pertama karena memang banyaknya kekurangan dari yang saya buat ini. Oke, saya jelaskan dulu kenapa banyak kekurangannya. Karena mungkin kalau boleh mengatakan alasan saya adalah device saya, laptop komputer itu rusak dari UTS, dari semenjak pertengahan semester. Jadi sampai sekarang saya agak kesulitan dalam mengerjakan tugas karena harus meminjam perangkat kepada teman, yang dimana teman-teman saya juga sedang sibuk-sibuknya dengan UAS di kampus mereka masing-masing. Dan juga di sekitar rumah saya gak ada warnet, jadi memang agak sulit untuk mengerjakan tugas-tugas besar di semester ini. Ya, mungkin hanya segitu. Saya akan lanjutkan dalam presentasi yang bisa saya jelaskan tentang apa yang saya buat. Oke, di sini adalah tampilan dari landing page untuk user, baik itu admin ataupun pengunjung atau quester juga. Nah, di sini ada tombol searching, di mana ini mungkin bisa dilihat kurang bisa interaktif atau belum bisa adanya prototyping yang bisa diperlihatkan, dikarenakan memang saya sudah berusaha membuat tadi, tapi ada beberapa hal terjadinya error. Dan juga mungkin karena memang ini adalah mata kuliah yang diajarkan ketika sesudah UTS mendekati UAS kemarin, tapi karena saya tidak membawa laptop karena rusak dan hanya melihat saja, jadi kurang untuk latihan. Mohon maaf. Jadi saya jelaskan lagi, ini untuk tombol searching, di mana nantinya kita bisa mencari buku berdasarkan judul. Nah, judul di sini nanti akan keluar di sini di result. Nah, sesudah kita mencari judul, itu juga bisa di order atau bisa disusun, bisa dari abjadnya, bisa dari ratingnya, bisa dari views atau jumlah user yang melihat, dan juga dari news atau dari buku-buku terbaru tuh, atau dari update terbaru bila buku-buku itu belum komplit, seperti itu. Nah, sini juga ada top populer, di mana top populer ini akan menampilkan buku-buku yang ratingnya banyak dan paling banyak dicari juga. Jadi dari kedua hal itu nanti buku-buku topnya akan keluar di sini. Dan kita juga bisa memilih buku berdasarkan genrenya. Di sini saya menuliskan atau memberi contoh, ada novel, biografi, ensiklopedia, historical, puisi, dictionary, dan scientific papers. Nah, di sini juga bisa lihat adanya my read history atau buku-buku yang sudah dibaca untuk user, dan juga favorit book atau buku yang ditandai sebagai favoritnya di sini. Nah, sebenarnya ini untuk tampilan dari user yang sudah login, tapi sini saya langsung saja karena memang tidak cukup waktunya untuk membuatnya. Nah, di sini kalau kita mau masuk, kita ke sign. Nah, di sini bisa masukkan akun dan sandi yang sudah dibuat. Kalau misalkan ingin simple, masuk dengan Google. Tapi kalau misalkan lupa atau belum punya akun, maka di sini akan langsung diotomatisasi masuk atau berhubungan dengan Google. Kenapa? Karena dari pihak perpustakaan sendiri itu memerlukan email atau pengiriman pesan dari perpustakaan terhadap peminjam. Karena tema kali ini saya dapat dari peminjaman buku, untuk memberitahu peminjam di emailnya bahwa buku harus dikembalikan. Karena itu kita berintegrasi dengan email. Nah, masuk. Ini adalah tampilan untuk admin. Maaf kalau sederhana karena saya juga bingung sebenarnya tampilan admin itu seperti apa. Jadi saya buat seperti ini. Nah, sini ada dari fungsi tambahkan buku. Nah, di tambah buku ini ada
kita fungsi cari buku buat apa. Jadi di nama buku ini adalah untuk ngelis semua buku yang ada, dan kita juga bisa mengedit detail dari buku-buku yang ada ataupun menghapus buku itu kalau memang tidak ada di perpustakaan. Nah, contohnya seperti nomor 1, misalkan sini kita punya buku Test of the Road. Tipenya itu buku, bisa buku atau ebook. Deskripsinya ya selama masih bisa masuk akan tertulis di sini. Status di sini adalah ketersediaan bukunya. Apakah bukunya tersedia atau dipinjam atau sedang dipinjam. Seperti itu. Nah, kalau kita mau menambah buku lagi, kita masuk ke create. Nah, di sini kita bisa masukkan gambar atau sampul dari bukunya. Di sini bakal langsung masuk ke Google dan akan ntar diupload ke dalam sampul buku ini. Nah, ini untuk menambahkan sinopsis cerita. Di sini untuk detail terhadap bukunya, seperti dikeluarkan kapan, ditulis oleh siapa, hal-hal seperti itu. Di sini untuk menuliskan judul dari bukunya. Di sini untuk menetapkan itu tipenya buku atau ebook. Di sini ada statusnya complete atau ongoing. Ini salah satunya pencet, tapi maaf belum saya buat juga karena keterbatasan waktu dan kurangnya saya dalam latihan. Lanjutnya sini bisa menambahkan chapter. Nah, chapter tambahan sini adalah kalau ongoing. Misalkan baru ada 4 chapter upload, dan bulan berikutnya di dalam edit bisa menambahkan per chapter lagi lalu upload, seperti itu. Nanti kalau di-upload dia akan masuk di sini di ketersediaan barang dan akan muncul juga di dalam web yang pertama tadi. Nah, ada tambah buku, ada juga peminjaman. Nah, peminjaman sini dicari berdasarkan by ID dari keanggotaan perpustakaan, dan ntar secara otomatis namanya akan keluar dan disamakan di dalam kartu anggota perpustakaan. Di sini ada fungsi searching juga buat mencari buku yang ingin dipinjam, dan juga ada status tersedia dan bisa dipinjamnya. Nah, kalau dipinjam itu sedang dipinjam berarti bukunya. Kalau tersedia berarti bukunya bisa dipinjam oleh orang yang ber-ID dan bernama yang tertera. Nah, caranya kita tinggal contreng saja atau tandai mana buku yang ingin dipinjam dan pinjamkan. Seperti itu untuk peminjaman buku. Nah, untuk pengembaliannya di sini sebenarnya sama saja. Nah, kenapa sini nggak per user itu dilihatnya? Nah, kenapa per buku? Karena fokus dari peminjaman ini adalah melihat kualitas bukunya apakah baik-baik saja atau tidak. Misalkan buku nomor 1 Tales of the Road yang tipenya adalah buku, waktu pengiriman itu tanggal 2 Januari. Nah, konsep di waktu UI ini belum tanggal 2 Januari, maka belum dibalikan statusnya. Nah, kalau buku itu dikembalikan lebih cepat, nah, si admin tinggal mengedit buku ini sudah dikembalikan. Tetapi sebelum dikembalikan, admin juga bakal ngelihat bukunya apakah dalam keadaan baik atau ada beberapa pelanggaran yang dibuat tidak oleh si peminjam buku. Bisa berupa telat bila dia mengembalikannya telat, ataupun bisa berupa denda-denda lain kalau terjadi sesuatu dalam bukunya. Tuh. Nah, untuk pengembalian seperti itu. Untuk laporan sebenarnya tinggal kita cari bulan serta tahunnya, bulan Januari misalkan tahun 2025. Nah, cari buku di sini bermaksud untuk ngetes buku apa saja sih yang rusak gitu. Misalkan di bulan Januari tahun 2025 ada buku yang rusak nih, atau itu adalah buku Tales of the Road. Nah, karena nantinya sini adalah banyak judul bukunya, kita harus punya sistem search buku untuk mencari buku yang kita cari. Misalkan buku Tales of the Road, nanti akan keluar buku Tales of the Road di sini. Bisa dilihat siapa saja yang meminjamnya, dan ini akan terurut dari yang awal Januari minjam sampai yang akhir berurutan ke bawah. Nah, nanti kita bisa lihat mana orang yang bertanggung jawab atas adanya perubahan dalam buku yang dipinjamnya di sini, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin keluar dan misalkan kita login menjadi user atau anggota perpustakaan. Nah, sebenarnya fungsi read history dan favorite book ini hanya bisa dibuka oleh user atau anggota perpustakaan sebenarnya. Dan kalau misalkan hanya quest, ini akan kosong dan akan keluar seperti ini saja, begitu. Nah, misalkan kita ingin melihat detail buku, nah ini detailnya. Nah,
Rating itu bisa dilakukan atau bisa dibuat oleh user yang sudah terdaftar di dalam keanggotaan. Begitu juga dengan penambahan favorit. Nah, juga dengan pinjam buku di perpustakaan. Nah, ini maksudnya adalah reservasi, di mana kalau meminjam buku secara langsung kita harus memberikan keanggotaan kita ke perpustakaan. Tapi untuk baca online, Quest juga bisa membacanya secara online. Online dalam artian langsung di web secara real time atau live. Saya belum membuat tampilan GUI-nya, sorry. Nah, kalau misalkan meminjam buku perpus pinjam, tapi ketika perpustakaan kita mau minjamnya yang ebook juga bisa di sini. Pinjam buku perpus nanti juga akan masuk yang dipinjam itu ebook atau bukan. Nah, seperti tadi kan peminjaman itu dilakukan oleh admin, jadi kita juga harus berada di perpustakaan dan bilang ke adminnya saya mau minjam buku yang ini gitu. Pinjam buku di perpus ini bertujuan untuk melihat apakah buku itu ada di perpustakaan atau dipinjam oleh orang lain, seperti itu. Untuk baca online juga sama, kita bisa membaca online ebook yang ada selama ebook itu belum dipinjam. Jadi kita bisa melihat dulu apakah ebooknya dipinjam atau tidak. Nah, kalau kita bisa baca online, kita bisa membaca ebook yang ada di perpustakaan, seperti itu. Ya, nah ini buku yang lainnya itu untuk rekomendasi-rekomendasi buku yang akan datang. Ya, di sini ada profil user kalau dia sudah login nantinya, karena saya belum buat juga dan karena kebanyakan, jadi saya buat segini. Ini buat chat, ada notifikasi juga nanti ke user, ada upgrade buku ataupun adanya nanti keterlambatan dan pengingat pengembalian di chat ini, ataupun kita bisa berinteraksi sesama user atau sesama anggota perpustakaan atau ngechat ke admin juga bisa. Nah, untuk lonceng ini adalah notifikasi, bisa pembaruan update, bisa pembaruan buku baru, bisa peringatan keterlambatan dan segala macam di icon lonceng ini. Nah, seperti itu. Mungkin selebih dan sekurangnya prototype pertama ini bukan finish prototype, tapi setidaknya bisa saya jelaskan alurnya dan kegunaan fiturnya untuk apa, walaupun di dalam penggambaran secara prototypingnya belum terpenuhi. Ya, sekian, mohon maaf bila kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.